Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Buat yang mau bergabung di Les Penambah UNJ, kalian bisa langsung WA ke kami. Dan jangan takut untuk ketinggalan materi, karena kami punya rekamannya dari awal pertemuan. Di video kali ini kita akan bahas tentang soal Penmaba UNJ tahun 2021. Di soal nomor 25 ini, di sebuah mall tersedia 3 jenis angkutan umum yang berbeda. Ada angkot, berangkat 35 menit. Ada busway berangkat setiap 28 menit, dan terakhir bus Kopaja berangkat setiap 21 menit. Nah, jika ketiga angkutan tersebut berangkatnya bersamaan pada hari Jumat jam 13.20, maka kapan ketiga angkutan tersebut akan berangkat bersama-sama kembali? Jika menemukan tipe soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan KPK. Berarti KPK dari berapa, Kak? Gitu. KPK dari angkot kan tadi berangkat 35, berarti 35, terus busway 28 sama bus Kopaja 21. Kita cari dulu KPK dari 35, 28 dan 21. Kita tulis di sini 35, 28 dan 21. Oke. Kita bagi sama bilangan prima. Dari mulai bilangan prima terkecil. Kita mulai dari 2 dulu. Kita bagi sama 2. 35 dibagi 2, nggak bisa, berarti tetap turun 35. 28 dibagi 2, itu 14. Lalu 21 dibagi 2, nggak bisa turun, berarti tetap turun 21. 2 udah, berarti sekarang kita bagi sama 3. 35 bagi 3, nggak bisa, turun lagi 35. Lalu 14 bagi 3 juga nggak bisa, turun lagi. 21 bagi 3, 7. Gitu. Lalu kita bagi lagi sama 5. Berarti sekarang kita bagi 5. Ini sisa 7, 14. Tetap 14. Lalu 7 dibagi 5 nggak bisa, 7. Nah, sekarang kita bagi sama 7. Oke. Yang ini 7 dibagi sama 7 berarti sisa 1. Lalu 14 dibagi 7 itu 2. Lalu 7 dibagi 7 itu 1. Berarti sisa 2. Berarti sekarang terakhir kita bagi sama 2. Kita bagi sama 2, ini 1, ini 1, yang ini 1. Nah, sudah 1 semua, berarti KPK-nya adalah bilangan ini pembaginya. Berarti KPK-nya 2 kali 3 kali 5 kali 7 kali 2. Gitu ya. 2 kali 3, 6 kali 5, 30. 30 kali 3, 30 kali 7, 210. 210 kali 2, 420. Satuannya tadi menit. Gitu. Maka ketiga angkutan ini akan bertemu kembali setelah 420 menit. Sekarang pertanyaannya, 420 menit itu berapa jam? Oke, karena 1 jam 60 menit, berarti 60 kali berapa yang mendekati 420? 60 kali 7, berarti ini adalah 7 jam. 420 menit. Gitu kan. Nah, berarti sekarang ketika berangkatnya hari Jumat jam 13.20 ditambah sama 7 jam gitu. Ketika mereka akan bertemu kembali ketiga gitu. Berarti setelah 7 jam. Berarti 13.20 ditambah 7 itu jadinya jam 20:20. Di hari yang sama, harinya belum berubah. Berarti jadinya Jumat jam 20:20. Gitu. Berarti jawabannya yang C. Gitu ya. Ketika nemu soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Gitu. Oke, kita ke next soal. Di soal nomor 6, sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 16 hari oleh 28 pekerja. Jika rumah harus diselesaikan dalam waktu 14 hari, tambahan pekerja yang diperlukan adalah, berarti awalnya
ketika 16 hari itu diselesaikan oleh 28 pekerja. Gitu kan. Nah, sekarang jika rumah harus diselesaikan 14 hari, maka ada berapa banyak pekerja dulu totalnya ketika 14 hari, gitu kan. Kita misalin ini adalah X, maka kita harus mencari nilai X. Pertanyaannya, apakah ini tipe soal perbandingan senilai atau berbalik nilai, gitu kan? Nah, sekarang di sini ada dua variabel, yang ini adalah variabel hari dan ini adalah variabel pekerja. Gitu. Nah, variabel harinya ini dari 16 hari ke 14 hari, berarti kan dia mengalami pengurangan. Artinya dia berkurang. Gitu. Nah, sedangkan pekerjanya awalnya ketika 16 hari 28 pekerja. Nah, ketika 14 hari otomatis dia pekerjanya lebih banyak kan. Berarti di pekerja ini dia mengalami peningkatan. Ketika variabel yang satu mengalami penurunan, variabel yang satu lagi mengalami peningkatan, itu artinya termasuk perbandingan berbalik nilai. Gitu. Kecuali sama-sama mengalami peningkatan atau sama-sama mengalami penurunan, nah itu namanya perbandingan senilai gitu. Nah, ini perbandingan berbalik nilai gitu ya. Kalau misalnya berbalik nilai berarti ini 16/14 sama dengan, karena berbalik nilai dia bukan 28 per X tapi dibalik jadi X per 28 gitu ya. Nah, ini tinggal kita kalikan silang, berarti 16 kali 28 sama dengan X dikali 14. Maka X-nya adalah 16 dikali 28 dibagi 14. Si 14 ini pindah ke ruas kiri. Oke. Kita coret yang bisa dicoret, berarti 14 sama 28 sama-sama dibagi 14. Ini sisa 1, ini sisa 2. Berarti sisa 16 kali 2, maka X-nya adalah 32. Kita nemu berarti pekerjanya di sini 32 ketika 14 hari. Berarti penambahannya berapa? Awalnya ada 28 pekerja. Maka 32 dikurang 28 pekerja. Berarti dia nambah 4 pekerja. Gitu. Berarti jawabannya yang B, bertambah 4 orang atau 4 pekerja. Itu ya. Ini pakai yang berbalik nilai. Oke, kita ke next soal. Soal nomor 7. Kebun bibi berbentuk persegi panjang, berukuran 255 meter dan lebarnya 175 meter. Jika kebun tersebut digambar dengan skala 1:1000, berapakah ukuran kebun tersebut pada gambar? Berarti yang ditanya adalah jarak pada gambar. Dan ada skala, lalu yang diketahui ada jarak sesungguhnya. Berarti sekarang kita cari jarak pada gambar. Rumusnya gimana? Cara mencari skala itu JP per JS gitu. JP di sini jarak pada peta, atau kalau misalnya gambar berarti dia JG atau jarak pada gambar. Ke samping dikali, ke bawah dibagi. Karena yang kita cari JP atau JG, jarak pada gambar, maka rumusnya berarti skala dikali sama JS. Skala dikali JS atau jarak sesungguhnya. Gitu. Skalanya udah tahu 1:1000, berarti di sini 1:1000. Nah, terus ukurannya ada jarak sesungguhnya itu panjangnya 255 meter sama lebarnya 175 meter. Kita harus ubah dulu dalam bentuk sentimeter, ya kan? Berarti panjangnya itu 255 meter, kita ubah jadi sentimeter, berarti jadinya 25.500 cm karena turun 2 tangga. Lebarnya 175 meter, berarti jadinya 17.500 cm gitu. Turun 2 tangga, oke? Berarti panjangnya di sini skala dikali jarak sesungguhnya. Jarak sesungguhnya itu yang panjang 25.500. Gitu kan? Berarti ini 1:1000 dikali sama panjangnya 25.500.
gitu ya. Untuk panjang, lalu untuk lebarnya 1/1000 dikali 17.500. Oke. Nolnya coret, sisa 255 dibagi 10 itu 25,5 cm. Lalu lebarnya ini coret, sisa 175 dibagi 10 berarti 17,5 cm. Yang ini panjang, yang ini lebar. Berarti panjangnya 25,5 cm, lalu lebarnya 17,5 cm. Berarti jawabannya adalah yang E. Gitu jadinya. Ini adalah rumus yang akan kita sering pakai jika ada soal yang berhubungan dengan skala, jarak sesungguhnya, dan jarak pada peta atau jarak pada gambar. Gitu ya. Semoga soal-soal ini membantu. Jika kalian menemukan soal tipe yang 3 tadi, nah kalian bisa mengerjakannya dengan mudah ya. Semoga video kami bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa subscribe akun ini, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.